Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Wanita Jadi Penghuni Surga Meski Hanya Melakukan Amalan Ringan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan saya dan doa kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah muslimah, wanita jadi penghuni surga yang hanya melakukan amalan ringan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ada seorang wanita yang menjadi penghuni surga, namun bukan karena amal ibadahnya, melainkan amalan yang membawanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbilang ringan dan siapa saja bisa melakukannya. Kisah ini diceritakan dalam buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah SAW, karya Fuad Abdurrahman. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Diceritakan pada suatu hari, seorang wanita miskin menemui Aisyah radhiyallahu anhu sambil membawa dua anak perempuannya. Aisyah radhiyallahu anhu memberinya 3 butir kurma. Wanita tersebut lantas memberikan kurma tersebut kepada kedua anaknya masing-masing 1 butir, sedangkan 1 butir lainnya untuk dirinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika si wanita itu hendak memakannya, kedua anaknya itu memintanya lagi. Akhirnya ia membelah kurma tersebut dan membagikannya kepada kedua anaknya. Melihat pemandangan itu, Aisyah radhiyallahu anhu takjub dan mengaguminya. Kemudian ia menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata, dengan perbuatannya itu sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadiahkan surga untuknya, atau dia akan membebaskannya dari siksa api neraka. Selain wanita tersebut, ada kisah lain tentang wanita penghuni surga yang juga hanya melakukan amalan ringan di mata manusia. Ketika suatu hari Rasulullah SAW sholat di masjid sendirian, tiba-tiba seorang wanita Badui lewat dan melihatnya, dan ia pun sholat di belakang Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak mengetahuinya. Dalam sholatnya Rasulullah SAW membaca ayat
yang bunyinya, yang artinya, ya Jahannam mempunyai 7 pintu, setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Quran Al-Hijr ayat 44. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sontak wanita Badui itu jatuh pingsan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya terjatuh di tanah. Maka setelah sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dan meminta air, lalu membasuhkannya ke muka wanita itu hingga ia tersadar dan duduk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai wanita, apa yang terjadi padamu?" Kemudian wanita itu menjawab, "Aku jatuh pingsan karena mendengar kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan. Apakah masing-masing anggota tubuhku akan disiksa di salah satu pintu itu?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berujar, "Bahkan tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan-golongan tertentu dari mereka. Penghuni tiap-tiap pintu disiksa berdasarkan amal mereka." Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, wanita tersebut lantas berkata, "Demi Allah, aku wanita yang miskin, hanya memiliki 7 anak. Aku mempersaksikan kepadamu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa masing-masing mereka yang ada di tiap-tiap pintu neraka Jahannam dapat mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jibril pun turun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah kabar gembira kepada wanita Badui ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuninya dan mengharamkannya pintu-pintu Jahannam serta membukakan pintu-pintu surga. Wallahu alam bisawab." Demikianlah kisah wanita jadi penghuni surga meski hanya melakukan amalan-amalan ringan. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan tentang kisah ini menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah inspirasi agar kita selalu melakukan hal-hal yang baik semasa kita hidup di dunia. Hal-hal yang kecil bisa berujung kebaikan yang membukakan pintu-pintu surga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video kebaikan ini. Karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan share serta lonceng notifikasi agar mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload tentang sebuah kisah-kisah Islam dan cerita-cerita kenabian. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.